Tahukah kita, tidak semua ilmu itu bermanfaat, tidak semua rizki itu membawa kebaikan, dan tidak semua amal diterima oleh Allah. Padahal kita belajar setiap hari, bekerja setiap hari, dan beribadah juga setiap hari. Lalu apa yang salah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia, paling berilmu, dan paling dekat dengan Allah. Ternyata beliau tidak pernah merasa cukup sebagai kekasih Allah dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi setelah sholat subuh, beliau membaca satu doa pendek, namun para ulama mengatakan doa ini mencakup seluruh arah hidup seorang mukmin. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi nomor hadis 925. Ada 3 permintaan berupa 3 poros kehidupan manusia. Dan Rasulullah SAW membaca doa ini setelah sholat subuh. Subuh adalah awal aktivitas manusia. Apa yang diminta di awal hari akan mewarnai seluruh hari. Ilmu, rizki, dan amal adalah 3 poros kehidupan. Maka siapa yang memulai harinya dengan doa ini, dia sedang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, para ulama menjelaskan makna ilman nafi'ah. Al-ilmun nafi' huwa ma awrathal khasyah wa hamala 'ala ta'ah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah dan mendorong kepada ketaatan. Ilmu yang bermanfaat bukan yang banyak dibicarakan, tetapi yang membuat hati tunduk kepada Allah. Karena itulah Nabi SAW tidak meminta ilmu saja, tetapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menggerakkan amal, melembutkan hati, dan membuat seseorang semakin takut bermaksiat. Kalau ilmu kita membuat kita sombong, merasa paling benar, dan meremehkan orang lain, maka itulah ilmu yang tidak diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu doa Nabi berikutnya, warizqan thayyiban. Bukan rizki yang banyak, tetapi rizki yang thayyib. Para ulama mengatakan, at-thayyibu minar rizqi ma kana halalan, wa salima minasyubuhat, walam yulhi anillah. Rizki yang thayyib itu halal, bersih dari syubhat, dan menenangkan hati, tidak melalaikan dari Allah. Karena ada orang yang rizkinya besar, tapi hidupnya sempit. Ada pula yang hartanya cukup, tapi hatinya selalu gelisah. Nah, dan rizki seperti itulah yang tidak diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan puncaknya doa ini adalah wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Bukan amal yang dilihat manusia, bukan pula amal yang dipuji orang, karena amal yang ditolak tidak akan kita ketahui di dunia. Para ulama menjelaskan, la yuqbalul amal illa bil ikhlas wal mutaba'ah. Amal itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak amal yang kita lakukan dengan capek, dengan lelah, tapi gugur karena niat yang rusak. Perhatikan urutannya. Ilmu dulu, lalu rizki, baru amal. Karena tanpa ilmu, amal bisa salah. Tanpa rizki yang baik, ikhlas bisa runtuh. Dan akhirnya yang kita harapkan hanyalah satu, diterima oleh Allah. Mulai besok pagi, saat matahari baru terbit, saat dunia baru dimulai, jangan lupa doa ini. Karena siapa yang memulai harinya dengan doa ini, dia sedang berkata, Ya Allah, atur hidupku hari ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar makna doa-doa Nabi berdasarkan penjelasan para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.